wasallam, "Idza shalaitu ala al-mayyit fa ahbisu lahu du'a." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza shalaitu, apabila kalian sholat, alaihi, atas mayit, fa'akhlisu lahu du'a, maka murnikanlah baginya akan doa. Artinya bahwa dalam tentang ini dia mempertegas apabila kalian sholat jenazah, apabila kalian sholat jenazah, maka ikhlaskanlah atau murnikanlah bagi kalian akan daripada doa. Artinya ikhlas ini wal qulub bil qalb, artinya ikhlas artinya hadir dalam hati kita. Ya. Yang dimaksud ikhlas artinya di dalam doa ketika sholat jenazah itu, ya, ini adalah istighfar, ya, artinya memohon ampun, kemudian bersyafaat dan memberikan syafaat pertolongan yang lebih baik kepada Allah. Artinya kita kalau berdoa, ya, bukan hanya sekedar bingung saja, tapi ikhlas, ya Allah, agar mayit diampuni dosanya, diberikan daripada pertolongan baik apabila mayit tersebut membutuhkan pertolongan. Gitu. Maka itu bisa menjadikan keuntungan buat semuanya, ya. Sebab kita berdoa dengan ikhlas, dan disitulah ada harapan daripada diampuni dosa-dosa semuanya, bahkan bisa mendapat daripada syafaat buat semuanya. Nah, ini akan daripada ketika kita sholat jenazah tersebut seperti itu, doanya harus ikhlas, kita memberikan memang buat khusus buat semuanya, ya, dari itu. Jangan sekedar doa-doa saja. Bahkan hadis ini yang menjadi sebuah pernyataan, ya. Ada yang mengatakan doa buat semuanya itu tidak sampai. Ya, hadis ini mengatakan bahwa ketika kita berdoa mengirimkan sesuatu amal soleh buat semuanya itu sampai. Asalnya dari itu memang kita niatkan buat semuanya tadi itu, ya, sama seperti kita takliman, kita kirimin surah Yasin, kita kirimin ayat surah Kursi, kita kirimin lagi itu Al-Mu'min, kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah, utama dengan sholawat, utama dengan la ilaha illallah, utama dengan subhanallah, tasbih, istighfar. Nah, semua itu kita niatkan untuk semuanya. Nah, maka itu sampai kepada semuanya. Di sini mestinya bahwa apabila kalian sholat atas mayit, fa'ahdisu, akan memberikanlah doa. Artinya ini menunjukkan bahwa kalau kita berdoa ikhlas, ya, ikhlas ini agar semuanya ampun dosanya. Maka kita menyatakan bahwa apa yang kita ucapkan nyampe kepada semuanya. Ya. Ini ada seorang ulama mengatakan kembali, hadza yuqiru qawlun za'am al-mali la yanfa'u bi'a. Jadi membatalkan perkataan bahwa sunat itu tidak ada manfaat dengan doa. Ini membantah daripada orang-orang yang mengatakan tidak nyambung lagi daripada doa kita buat semuanya. Ya, apa yang ulama kerjakan semua sekarang kita masih lestarikan, itu semuanya ada dasarnya, ya. Jangan sampai kita mengatakan oh ini adalah sampai kepada selain, ya. Dan yang sendiri banyak hadis menunjukkan dengan sampainya buat kita berdoa dulu, sampainya amal soleh dikecilkan buat selain. Kemudian kalau Rasulullah SAW idza salaitum khalfa a'imatikum fa'ahsinu du'a fa inna ma tu'minu 'ala al-qawli qira'ah bisu'in min sabr khalfa. Bersabda Rasulullah SAW, idza salaitum khalfa a'imatikum,
apabila kalian sholat di belakang imam-imam kalian, fa'aksimu kubur, maka perbaikilah sesuci kalian. Fa'inna mayyukani ala qawli yura'atu bisu'i tubidu sabri qawli, maka biasanya pembaca tertutup bacaannya hanya karena merupiah setuju orang sholat di belakang, ya di belakangnya. Ya, hadis yang kedua ini bahwa ketika kita sholat berjamaah, ya, maka seharusnya semua orang yang ikut di dalam sholat berjamaah tersebut harus menyempurnakan, memperbagus wudunya. Sebelum dulu kalau dia buang air istinja misalnya, dikeluarin dulu, dibersihin, ceboknya benar, ya kalau ada kotoran ceboknya benar. Baru setelah itu berwudu dengan sempurna. Maka kalau ada makmum kemudian dia berwudu tidak sempurna, mungkin ada sebabnya karena ceboknya tidak bersih. Ceboknya tidak bersih, wudu misalnya bohong, dia membawa najis. Makanya ketika kita cebok istinja dia benar bersih, terutama ketika buang air kecil. Karena ini kalau kita benar-benar bersih benar, itu akan tiba-tiba keluar lagi. Atau memang ya nanti apa kita sengaja itu keluar sendiri itu dia punya air kecil tersebut. Masih benar-benar. Kemudian setelah itu berwudu yang benar dari awal sampai akhir. Kalau bisa sunnah-sunnahnya juga harus diperhatikan dan perkara makruh harus ditinggalkan. Fa'aksimu tuhurakum, maka perbaikilah sucimu, sesucimu. Artinya apa? Ketika kita berwudu yang benar, jangan asal bebas-bebas saja. Ya, mungkin tangan basah, buka di luar. Itu banyak kayak capung mandi. Iya, wudunya ada benar. Dan mungkin kita basah, pikiran ya, pikiran kita mana tahu. Kalau buka batasnya dari ujung sini, apa ibarat dari ini sini, dari lurus. Kemudian tangan ujung seperti sini. Ya, kemudian benar-benar ada benda nih yang sekiranya membuka air. Ada benda ini sekiranya menghalangi air bersentuhan dengan kulit. Itu tuh yang diperhatikan. Kemudian yang ada di bawah kuku kotoran yang sekiranya habis adonan misalnya atau apa tahu ya, ada kotoran di sini. Ini harus dibersihkan dulu, air masuk ke sini. Ini orang-orang kurang aktif di dalam perkara ini. Maka ini bisa terkena efek pada imam. Imam Abu Nabi bahwasanya pembaca itu yang bacaannya hanya karena duduknya sesuci orang yang sholat di belakang yang duduk gara-gara makmum benar di dalam bersuci, imam yang menjadi efek bisa lupa bacaannya, bisa ya apa yang ada di sini. Karena dalam hadis Nabi yang lain, ketika Nabi sholat subuh, ya, karena bersabda, Inna Rasulullah SAW bihi subha, faqala fihi ahum, fa'uhum, ya, faqala innahum yulabasu alaina al-Quran, fa'in akhwanan yusallu ma'ana la yusallu ma'ana kalau syahid sholatkan ma'ana fardusin dunia. Sesungguhnya Rasulullah baru saja kami mengalami gangguan dalam bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya ada beberapa kaum dari kalangan kalian yang sholatnya bersama kami melakukan dunia dan tidak baik. Maka bangsa yang ikut sholat bersama kami adalah Nabi, hendaklah ia terlebih dahulu berwudu dengan baik. Nabi mengalami ketika sholat berjamaah
ketika sholat subuh baca surah Al-Rum. Ternyata makmumnya ada yang kurang benar di dalam rukuk, maka Nabi sangat kesusahan di dalam membaca surah Al-Rum. Ulama memaknai daripada di sini itu menunjukkan daripada adanya keterikatan antara makmum dengan imam. Adanya keterikatan antara makmum dengan imam. Jamaah itu ikat salat apa semua. Tidak ikatan. Maka ya di dalam sholat berjamaah ini kan kalau makmum masuk tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, imam keburu ruku, maka boleh langsung ruku. Akhirnya keterikatan antara imam dan makmum. Sana sholatnya sah. Kok dia nggak baca Fatihah? Karena sudah diwakilkan oleh imam. Ada sebabnya, karena dia makmum masuk. Yang ketika dia mulai sholat, ketika itu tidak memungkinkan untuk membaca surah Al-Fatihah, maka boleh. Jadi keterikatan. Kalau tidak ada keterikatan, maka nggak boleh tuh makmum masuk. Meskipun ikut langsung ruku bersama imam. Karena sebab keterikatan maka diperbolehkan itu sebabnya. Tapi kalau tanpa ada unsur imam masuk yang dalam lainnya, kita tetap wajib seorang makmum membaca surah Al-Fatihah. Dalam sholat berjamaah di dalam masalah itu tidak makmum harus benar duduknya dari imam berpengaruh ya gara-gara duduknya makmum kurang benar. Kalau Rasulullah SAW Ida sholatum at-tanzilu wartabilu wala tasabbahu iliyakum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ida sholatum, apabila kalian sholat at-tanzilu, maka pakailah sarung, wartabilu, dan pakailah kemud, wala tasabbahu iliyakum, dan jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Artinya ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, maka pergunakan daripada pakaian dan sarung, ya. Apa yang Nabi lakukan seperti itu, pakaian dan sarung atau gamis, itu maksudnya adalah sarung. Begitu juga dengan pakaian umur itu seperti ridha atau sorban. Jangan kita sholat menyerupai pakaian orang Yahudi. Ini karena di dalam sholat ini ada dua sifat. Yang pertama sifatul izzah, yang kedua sifatul amal. Sifatul izzah ini adalah dia memakai pakaian hanya sekedar menutup Allah. Kalau kita sekarang ini sini, kita sholat, kemudian pakai boleh, ya, hanya sekedar menutup Allah. Berarti tidak memperbagus di dalam pakaian. Tidak ada sopan santun juga itu. Kecuali dalam berobat ya, tidak lagi. Berobat yang bisa ditutupin misalnya pakaiannya itu. Yang kedua namanya sifat kamaliyah atau sifat kamal itu sifat kamal. Itu pakaian yang dimana pakaian mengenakan pakaian yang terbaik dan sempurna. Maka pakaian sarung, kemudian pakai sorban yang terbaik dan sempurna. Artinya kita sholat bukan hanya sekedar menutup Allah, tetapi memantaskan di dalam berpakaian ketika sholat. Pakai pakaian sarung, pakai baju, ya bajunya bersih, ya. Kemudian bukan hanya baju, pakai peci, itu. Apalagi kalau tidak punya sorban, pakai sorban. Ini sunnah nih, sunnah. Ya, jangan sorban pakai orang biasa, kalau tidak, ini sunnah. Satu juga boleh, satu itu boleh, ada sorban. Jadi itu namanya sifat yang kamarnya. Kesempurnaan di dalam sholat
itu juga bisa itu daripada tidak berpakaian. Di samping ya di dalam ibadah sholat tersebut, ya seperti dalam sholat seperti apa peristiwa, apalagi ya wangian, ya sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat maksudnya, ya. Maka selain dari itu kita praktikkan daripada cara kita berpakaian. Jangan kita sholat asal-asalan, pakai pakaian yang penting untuk kolok tidak. Meskipun dikatakan sah, ya tapi kurang sempurna di dalam sholat, ya kurang baiklah. Kalau kita memang memungkinkan untuk bisa memperhias daripada kita menghadapkan menghadap Allah. Kemudian jangan ikutin akan daripada gayanya orang Yahudi. Tidak akan daripada memakai sarung ataupun tidak memakai sorban. Sorban boleh di kiri, boleh di kanan, boleh Sangkutin, boleh di kepala. Itu yang kata sunnah. Kalau di bawah ada yang mengatakan sama juga. Ada yang mengatakan tidak boleh. Artinya tidak mendapatkan artinya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Jadi ya kalau kita mau ikhtiyaton, hati-hatian, pakai. Kalau kita di sini merasa ada kurang nyaman, ada yang mengatakan seperti itu, boleh juga. Itu guna hatinya tidak pakai. Sholat itu bukan hanya bentuk begini, kain biasa juga mau pegang ini, atau sholat namanya. Atau kita nggak punya kain sama misalnya adanya tali itu apa kita tangan juga. jalan ke Jadi besok. ada sesuatu yang kita pakai di sini. Ini sunnah dan ya meskipun tadi itu kita ya agak malu-malu awalnya, tidak apa-apa itu. Tapi kalau biasa pakai sholat biasa. Tidak apa-apa kita pakai pas sholat doang, habis sholat kita taruh lagi begini, tidak ada masalah. Yang penting kita sholat kita pakai sholat. Selama sunnah-sunnah itu memungkinkan kita bisa melakukannya, kita lakukan. Ya, jangan sampai yang kita tinggalkan di sini. Ini mau sholat wajib ataupun daripada sholat sunnah. Rabbana